curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, agama ini bermuatan ilmu, bermuatan amal dan dakwah. Jadi tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan, ilmu, amal dan dakwah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai berkomentar Pak, dengan satu surat. Jadi beliau mengomentari satu surat yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, andai satu surat ini saja yang Allah turunkan, maka itu sudah cukup sebagai hujah bagi kita sebagai kaum muslimin. Satu surat saja yang diturunkan itu cukup, kata Imam Syafi'i. Jadi mengomentari surat Al-Asr. Yakin kita hafal semua Pak ayatnya atau suratnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, surat ini saja yang Allah turunkan cukup. Kalau surat ini saja. Kenapa kemudian surat ini dianggap cukup oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Karena memuat tiga item tadi Pak. Satu ilmu, dua amal, tiga dakwah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan sebelum sampai pada kalimat iman kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum sampai pada la ilaha illallah tidak boleh dengan kalimat fa'lam. Artinya untuk sampai pada keimanan harus pakai ilmu. Enggak mungkin enggak pakai ilmu, Pak. Karena ilmu menjadi pintu gerbang segala sesuatu. Makanya ada komentar, jika ingin dunia fa'alaihi bil ilmi, jika ingin akhirat fa'alaihi bil ilmi, sampai jika ingin dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, pakai ilmu semuanya, Pak. Semuanya harus pakai ilmu. Dan nanti Ibnu Jarnuji menjelaskan tentang pentingnya ilmu seperti apa. Nanti dijelaskan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah punya ilmu maka lari kepada aktivitas amal. Karena ilmu tanpa amal, kalau dalam bahasa mahfudhat, ibarat pohon tidak berbuah. Ada manfaatnya ada, tetapi kurang. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Sehingga setelah orang punya ilmu, wajib punya amal. Kalau dia sudah faham, wajib melakukan beberapa aktivitas hasil pemahamannya. Setelah amal kemudian dilakukan, konsisten atau tidak konsisten, istiqomah atau belum istiqomah, maka harus ada suasana sense dakwahnya. Harus ada suasana dakwahnya. Tapi Ustaz belum jadi kiai ini ya, kalau dakwah nunggu kiai susah. Setiap kita punya kewajiban dakwah, sekalipun kemudian belum pada level kiai, ajengan, ustadz, ulama. Tetap ada peluang dakwahnya, ada kewajiban dakwahnya. Sampai Nabi SAW memberikan motivasi lah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, wallahi, kata Nabi, demi Allah, jika kamu menjadi fasilitator orang mendapatkan hidayah, maka kamu mendapatkan pahala atau nilai seperti unta merah. Khairul laka min khumurin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Satu orang Pak, kita menjadikan dia mendapatkan hidayah. Jadi kita cuma sebatas fasilitator Pak, itu. Fasilitator. Karena urusan hidayah kan urusan Allah. Itu. Urusan hidayah urusan Allah Pak. Nabi saja tidak bisa ngatur-ngatur hidayah itu. Karena nanti kembali kepada putusan Allah Azza wa Jalla. Tapi setidaknya kita jadi fasilitator. Maka ada konsep ilmu, amal, dakwah. Itu jadi satu kesatuan sebagai seorang muslim, Pak. Siapapun yang muslim, maka dia terikat dengan aturan surat Al-Asr, ilmu, amal, dan dakwah. Dan yang keempat nanti, kan Al-Qur'annya kan watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kenapa ujung-ujungnya harus ada sabar, Pak? Karena aktivitas mencari ilmu, aktivitas beramal, dan aktivitas berdakwah membutuhkan kesabaran, Pak. Aduh, kurang-kurangnya, Pak. Kalau nggak sabar tuh, aduh, Masya Allah. Mencari ilmu kurang sabar, mandek Pak itu. Beramal nggak punya sabar, nggak istiqomah Pak.
Dakwah nggak punya kesabaran, mutung dalam dunia dakwah. Adalah capek. Toh ada nabi yang kemudian mutung dalam dakwah? Anda nggak nabi yang mutung dalam dakwah? Siapa Pak? Nabi Yunus bin Matta Pak, kabur itu. Level nabi loh Pak itu. Dan itu salah tentunya, makanya Allah tegur. Sampai kemudian Nabi Yunus harus menderita dulu ya. Ada sanksi dulu bagi Nabi Yunus alaihi salam, dimakan ikan dulu. Ya terlepas ikan paus, ikan apalah ya, pokoknya ikan. Atau ikan nun ya, pokoknya ikan gede lah nalon Nabi Yunus alaihi salam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan Pak, gara-gara kabur. Dan alasannya gara-gara kabur. Kata Nabi Yunus, apaan di umat susah banget diajarin. Tinggalin aja dah, repot. Tinggalin Pak, naik perahu. Perahunya oleng, kelebihan beban. Nabi Yunus yang dilempar, tangkap mah ikan. Untung bukan ikan hiu Pak. Kalau ikan hiu kan nggak ditelan Pak. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, tapi itulah ya aturan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini saya ingin bedah konsep ilmu, amal, dan dakwah serta sabar dalam ilmu, sabar dalam amal, sabar dalam dakwah. Maka kalimat sabar bagi kata kuncinya Pak, menjadi kata kuncinya. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang sabron jamila, pentingnya kesabaran yang cantik Pak. Saya agak heran dengan Al-Quran ini, kenapa? Karena menyebutkan sabar dengan kalimat, menyandingkan sabar dengan kalimat cantik Pak. Sabron jamil, jamil itu cantik. Jadi sabar itu butuh kecantikan. Ilmu itu butuh sabar yang cantik. Amal itu butuh sabar yang cantik. Jadi sabar yang cantik itu sabar yang halus, yang gak kelihatan emosinya, gak kelihatan tergesa-gesanya, sabar santai gitu. Orang lihatnya tuh enak, adem gitu. Sabron jamila. Tapi kan level ini level yang agak berat Pak ya. Nabi Nuh alaihi salam bisa di situ tuh. Tapi di level yang lain wallahu alam. Tapi setidaknya itulah aturan Allah Azza wa Jalla tentang sabar yang cantik. Bahkan dalam surat Ali Imran Pak, ayat terakhir di ayat ke-200, Allah Azza wa Jalla sampai menegaskan diulang-ulang Pak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. 3 diksi itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Wasabiru, bersabar juga Pak. Cuman bedanya kalau yang pertama sabar ketika pukulan pertama, kalau wasabiru jaga maintenance sabarnya Pak. Jangan sampai kemudian kadang sabar kadang tidak Pak. Jadi kata Allah maintenance, bikin continue, bikin konsisten, wasabiru sabarnya. Warabitu, dan kuat memegang teguh yang namanya sabar. Itu kaidah Qur'annya Pak. Jadi sabar itu luar biasa, punya penekanan penting. Sebelum masuk ke pembahasan detailnya Pak, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Sayyib fi Kalimatit Thayyib. Ini di mukadimahnya Pak, belum nyampe ke kitabnya, baru mukadimahnya saja. Kata Imam Ibnu Qayyim, hidup kita ini akan berputar hanya di 3 keadaan saja Pak. Hanya berputar di 3 keadaan saja, nggak bakalan keluar dari 3 keadaan, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga istighfar. Mutar di situ tuh kita. Syukur kalau dapat nikmat, sabar kalau dapat musibah, kemudian istighfar kalau kemudian bersalah. Muter kata Imam Ibnu Qayyim, muter di situ aktivitas kita. Pasti Pak. Karena hidup kita kan ujian nikmat, ujian musibah. Dua-duanya pasti ada Pak, silih berganti. Tambah lagi kita selalu bikin salah, makanya dianjurkan untuk istighfar. Kalau orang merasa tidak punya salah itu kesalahannya Pak. Kalau orang merasa dirinya tidak punya salah berarti itu kesalahannya. Karena nggak nyadar. Dan itu lebih parah Pak, itu lebih berat. Lebih berat karena susah tobat. Kalau tidak sadar akan kesalahan. Makanya na'udzubillah Pak, itu na'udzubillah. Masih bersyukurlah orang yang menyadari kesalahannya daripada orang yang membanggakan amalnya. Itu masih bagus orang yang menyadari kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, saya ingin breakdown sedikit tentang ilmu, amal, dan dakwah serta nanti aktivitas sabar yang mengikat kesemuanya. Ikhwatiman rahimakumullah, ilmu ini menjadi kata kunci di dalam beragama. Kenapa? Banyak orang gagal faham dalam memahami agama karena tidak sampai pada derajat ilmu Pak.
Semuanya mentok pada sangkaan, bukan pada ilmu. Sangkaan dalam bahasa Arab disebut dengan dzon. Jadi itu tahapan tahapan setelah ilmu adalah dzon. Ini ilmu, di bawahnya ada dzon, sangkaan. Kalau pakai persentase, Pak, ilmu itu 100%. Kalau sangkaan 75%. Berarti ada kemungkinan salah. Karena ini masih sangkaan. Kalau 100% Pak, hakul yakin. Ilmu yakin, pasti benar. Namanya juga 100%. Pemahamannya, datanya, informasinya. Tapi kalau informasinya 75%, ada kemungkinan salah. Itu dzon namanya. Nanti dalam prakteknya ditambahin su'u dzon dan husnu dzon. Jadinya baik sangka, buruk sangkaan. Di bawah su'udzon, di bawah dzon, Pak, ada namanya asyakku. Shin dan kaf, syakku. Apa itu syakku? Kualitas informasinya 50-50. 50% tahu, 50% tidak tahu. Makin besar peluang salahnya. Karena ada 50% yang miss, yang hilang. Data 50%-nya hilang. Ada peluang besar lebih salah daripada dzon. Di bawah asyaku ada lagi, Pak, di bawahnya. 25%. Namanya al-wahmu. Waw ha mim. Al-wahm. Ini makin besar peluang salahnya, Pak. Lawang 75% tidak tahunya. Di bawah al-wahmu ada satu kalimat lagi, Pak. Namanya al-jahlu. Kalau al-jahlu ya bodoh berarti, Pak, sudah. Dalam bahasa usul fikihnya ada mulai ilmi bisyai, tidak ada ilmu sama sekali. Tidak punya informasi sama sekali. Nol. Nanti al-jahlu dibagi dua, Pak. Ada al-jahlul murakkab. Jadi jahilnya double, Pak. Kuadrat. Bodohnya kuadrat. Itu ada nantinya. Kalau orang Sunda biasanya disebut bodoh katotoloyo. Nah, itu diterjemahkan ke Indonesia, terserah lah, Pak, itu. Saya juga nggak ngerti itu. Bodoh katotoloyo apa di Indonesia ini ya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi ada ilmu, ada dzon, ada syakku, ada wahmu, ada jahlu. Kalau orang sampai pada kualitas ilmu, Pak, itu nggak mungkin gagal paham. Saya pastikan itu. Kalau orang sampai pada kualitas ilmu, belajar fikih sampai pada kualitas ilmu, tidak mungkin gagal paham dalam masalah fikih. Kalau orang sampai pada kualitas ilmu dalam akidah, nggak mungkin gagal paham dalam akidah, Pak. Wallahi nggak mungkin. Kalau orang sampai pada kualitas ilmu 100% dalam urusan akhlak, tidak mungkin gagal paham dalam masalah akhlak. Pasti, Pak, benar itu pasti. Contoh yang punya ilmu ya para nabi, Pak. Mereka nggak pernah gagal paham. Urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak aman. Para sahabat tidak pernah gagal paham. Urusan akidah, ibadah, akhlak aman. Nah, akhir zaman memang banyak gagal pahamnya. Karena bisa jadi nggak nyampe kualitas ilmu. Syukur-syukur sampai zon, Pak. Zon saja masih ada peluang salah. Yang paling masalah, yang paling bahaya kalau levelnya ada di al-wahmu. Hanya 25% Pak informasi yang didapat. Contoh, Pak, ini misalkan. Ada orang baru belajar. Ilmu masih sebatas sederhana lah. Sakit kita aja lah gitu ya. Tapi kemudian merasa lebih tahu dibanding orang lain. Ini kan masalah, Pak. Ini jadi masalah kenapa? Orang merasa punya ilmu padahal tidak. Sampai Nabi ngingetin, Pak, dalam sebuah hadisnya. Nabi SAW sampaikan, kata Nabi, ada beberapa golongan nanti, di antaranya adalah ruwaibithah. Ini golongan akhir zaman, Pak. Dunia penuh tipu-tipu. Di antara mereka adalah ruwaibithah. Ruwaibithah itu rajulun tafih. Tafih itu nama lain dari jahil, Pak. Rajulun tafih, laki-laki yang bodoh. Kata Nabi SAW, tapi ngurusin urusan umat banyak, Pak. Bisa dibayangin orang nggak punya ilmu, tapi ngurusin urusan orang banyak, Pak. Mau jadi apa itu? Bahaya itu, rusak sudah, Pak. Nggak punya ilmu, tapi ngurusin urusan orang banyak, coba. Lalu ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, gimana ngurusin orang banyak? Itu kata Nabi SAW. Maka bicara ilmu, Pak, harus 100% tetap. Harus 100%. Nah, selemahnya kita hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, metodologi belajar kita tidak sama dengan metodologi orang-orang yang hidup di zaman dahulu, Pak. Saya kasih perbandingan, Pak.
Zaman dahulu misalkan Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari, Pak. Imam Bukhari punya murid. Mereka semuanya belajar kitab Sahih Bukhari. Dari mulai bab pertama, Pak, dari mulai hadis nomor 1 sampai hadis terakhir diajarkan oleh Imam Bukhari. Baik sanadnya, rawinya, matannya, syarahnya, penjelasannya dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka si murid, Pak, mendapatkan 100% dari ilmu yang diajarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari tes. Biasanya kalau enggak sorogan, bandongannya, Pak. Berarti bandongan ya. Di mana murid menjelaskan, mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari mengkonfirmasi. Pak. Hadis dikonfirmasi, oke. Penjelasan konfirmasi, oke. Seluruh hadis yang diajarkan Imam Bukhari sudah terkonfirmasi. Maka yang bersangkutan murid ini dapat ijazah. Ijazah bentuknya apa, Pak? Kalau sekarang selembar kertas, ada tanda tangannya, ada logonya, ada nilainya. Ijazah di zaman dulu, Pak. Ijazah di zaman dulu adalah pemberian izin kepada si murid untuk mengajarkan kitab si guru. Enggak pernah jadi sertifikat, Pak. Itu ikrar, itu adalah ijab qabul kalau bahasa nikah itu. Kata gurunya, nak, nih kamu ngajarin Sahih Bukhari dah. Kamu sudah terkonfirmasi layak, pantas untuk jadi guru bagi kitab Jami'us Shahih lil Imamil Bukhari. Gih, cari tempat untuk ngajarin kitab saya. Itu zaman dulu, Pak. Sehingga kualitas murid hampir sama atau sama dengan kualitas guru. Mi'ah fil mi'ah. Jadi kitab Jami'us Shahih lil Imamil Bukhari sampai hari ini, Pak, masih ada pemegang sanadnya. Sampai hari ini. Yang saya tahu, Pak, itu Kiai Haji Mustafa Ali Ya'qub. Itu di antara pemegang sanad Sahih Bukhari. Almarhum ya. Sampai bikin tempat kajian Darus Sunnah namanya di daerah Ciputat. Mengajarkan hadis Bukhari. Kualitas ilmunya luar biasa. Murid-muridnya banyak yang jadi pakar hadis sekarang. Itu jelas tak punya sanadnya. Yang jadi bahaya adalah tidak punya sanad Sahih Bukhari, tapi berani mengajarkan Sahih Bukhari. Ini agak problem, Pak, karena bisa jadi yang disampaikan oleh yang bersangkutan berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, karena dia nggak punya sanad. Nah, ini pentingnya 100% ilmu itu, Pak. Dan sekarang belajar di Indonesia atau di dunia bahkan, itu nggak sudah begini, Pak, cara belajarnya. Random belajarnya, Pak. Maka kalau generasi akhir zaman ini kemudian kehilangan orang-orang ilmu orang-orang ulamanya, orang-orang yang ahli ilmunya sangat wajar, Pak. Selain ahli ilmunya diangkat gara-gara meninggal, yang kedua, Pak, ahli ilmu diangkat gara-gara metode mencari ilmunya tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa sekaliber ulama-ulama di zaman dahulu. Maka kata Ibnu Jarnuzi, Pak, nih Masya Allah. Ibnu Jarnuzi gelisah, Pak, menghadapi masyarakat yang tidak sampai pada kualitas ilmu. Kata Ibnu Jarnuzi, kenapa saya bikin kitab Ta'limul Muta'alim? Dalam mukadimahnya nih, Pak. Kata Ibnu Jarnuzi, kenapa saya bikin Ta'limul Muta'alim? Karena banyak orang belajar, Pak, tapi nggak nyampe kualitas ilmu yang diharapkan. La tasilu, Pak, tidak sampai kualitas ilmunya. Kata Ibnu Jarnuzi, dibuatlah Ta'limul Muta'alim 13 pasal. Penekanannya, Pak, di zaman beliau saja sudah ada kegelisahan masalah ilmu. Apalagi akhir zaman, Pak. Ini Imam Ibnu Jarnuji, Pak, itu murid Imam Abu Hanifah. Masih masuk kategori tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di zaman ini saja sudah ada kegelisahan masalah ilmu. Kata Ibnu Jarnuji, banyak orang belajar nggak nyampe, Pak, di zaman itu, apalagi zaman. Masya Allah, jauh betul kualitas kita ini. Makanya hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya agak bingung juga ini mengembalikan suasana keilmuan, selesaikan satu kitab, selesaikan satu kitab, selesaikan satu kitab. Tapi kan kadang-kadang orang nggak bertahan, Pak. Nggak bertahan dengan itu, Pak. Apalagi ketemunya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena kesibukan, karena apa, kemarin nggak hadir, hilang, kemarin bahas apa itu. Jadi nggak runut lah itu. Beda dengan kualitas pondok, Pak. Kualitas pondok pasti runut lah ya.
Sorogan sama kiainya, mbah kiainya. Saya masih betul-betul mengapresiasi, Pak. Jika ada beberapa kiai yang masih mempertahankan spesifikasi kualitas keilmuannya. Misal di daerah Jawa banyak nih, Pak. Ada kiai yang pakar usul fikih. Ya udah ngajarnya ngajar usul fikih. Nanti santri-santri datang ke rumahnya, sowan barang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu menghatamkan kitab usul fikih. Misalkan sulam lah. Selesai. Atau juga ulama yang pakar kitab fikih, misalkan kitab fikihnya Safinatun Najah, selesaikan safinahnya, Pak. Atau Kifayatul Akhyar, selesaikan Kifayatul Akhyarnya. Atau mungkin langsung Fathul Mu'in, beresin Fathul Mu'innya, Pak. Dalam mazhab Hambali, misalkan menyelesaikan kitab Lataiful Ma'arif, karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, misal. Atau menyelesaikan Majmu' Fatawa, karangan Imam Ibnu Taimiyah. Tapi 100% Pak Majmu' Fatawanya dibahas, bukan dikutip. Kalau bikin karya ilmiah kan dikutip doang, Pak. Dibacanya loncat-loncat itu. Kalau ini bukan dikutip, Pak. Ini dibahas dari mulai pembukaan sampai penutup. Majmu' Fatawa. Sehingga dia datang ke Indonesia, pakar Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Beres tuh itu. Itu maksudnya kualitas ilmu, Pak. Termasuk saya, Pak. Tidak sampai di kualitas itu, Pak. Nih, Masya Allah. Masuk pondok pesantren yang tidak mengandalkan atau tidak mengedepankan format seperti ini. Jadi cetakannya jadi begini, Pak. Ala kadarnya jadinya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi saya sangat mengapresiasi. Makanya belajar memang harus satu dulu selesaikan biar finish, Pak. Karena kalau satu belum selesai, pindah ke yang lain, pindah ke yang lain, pindah ke yang lain, peluang besar tidak selesai semuanya, Pak. Dan akhirnya tidak sampai pada 100%, tidak sampai pada ilmu. Maka kemungkinan gagal paham banyak. Gagal paham banyak. Saya kasih ilustrasi, Pak nih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kadang kita menghukumi satu dengan satu hadis, tapi tidak menggunakan hadis yang lain, sehingga hukumnya lemah. Karena hanya mengandalkan satu hadis. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini contoh saya kasih garis bawahi. Saya tidak antipati, silakan saja. Itu mau ngamalin begitu juga silakan saja. Ada beberapa praktik di masyarakat muslim hari ini bahwa harus menempelkan kaki dengan kaki. Baik, saya ingin sampaikan, Pak, hadisnya itu mata kaki. Menempelkan mata kaki. Saya ulang, Pak, hadisnya menempelkan mata kaki. Saya tolong dijawab, Pak. Bisa tidak kita menempelkan mata kaki dengan teman kita? Hadisnya mata kaki, Pak. Jangan dirubah jadi jari kelingking. Jangan dirubah jadi tumit. Karena hadisnya mata kaki. Kenapa jadi tumit? Kenapa jadi jari kelingking? Nggak ada penjelasan nempelin jari kelingking, Pak. Mata kaki yang nempel. Tapi pertanyaannya, bisa nggak nempelin mata kaki? Cobain aja. Nggak bisa nempel, Pak, mata kaki. Kalau kelingking nempel, iya. Karena kelingking itu lebih pinggir daripada mata kaki, Pak. Jadi kalau menempelin mata kaki kehalang sama kelingking. Dan hadis Nabi yang disampaikan oleh Anas bin Malik, disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, karena hanya ada 2 hadis saja dari Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir, kata mereka berdua, para sahabat menempelkan mata kaki mereka. Terus gimana, Pak nih? Susah dong. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka nggak bisa pakai satu hadis saja, apalagi pakai interpretasi yang terbatas, Pak. Ada hadis-hadis yang lainnya harus digunakan. Misal, kalau sujud, Pak, ketiak itu harus kebuka, jangan ketutup. Kalau kemudian nempel semuanya, lutut nempel, mata kaki nempel, pundak nempel, sujudnya nggak bisa kebuka, Pak, karena sudah ketat, Pak. Itu. Akhirnya kan nggak bisa kemudian kita membahas satu hukum hanya mengandalkan satu hadis. Karena belajar fikih kita loncat, Pak, random. Padahal praktek belajar model seperti ini, Pak, itu dilarang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dilarang. Imam Malik pernah kedatangan seorang dari Kufah, Pak, pemuda dari Kufah. Imam Malik kan di Madinah, Pak. Datang dari Kufah. Syekh, saya mau belajar madhab Imam Malik, madhab antum. Kata si pemuda ini. Kemudian Imam Malik nanya, antum mau lama atau mau sebentar di sini? Karena rumah-rumahnya kayak bukan orang Madinah ente. Betul, saya orang Kufah. Mau lama mau sebentar, kata Imam Malik. Kayaknya sih sebentar aja, Syekh. Saya cuma sini datang doang, cuma buat safar. Kata Imam Malik, Pak, nggak usah belajar madhab Maliki, pulang gih. Cukup antum amalkan madhab
Hanafi. Selesai. Kenapa Imam Malik menolak beliau jadi murid, Pak? Alasannya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena biasanya, Pak, kalau baru tahu yang sedikit, itu bikin rame di tempatnya, Pak. Ini kalau diajarin madhab Maliki cuman 20%, tapi madhab Imam Abu Hanifah sudah 100%. Madhab Malikinya belum selesai karena dia safar saja, bukan mukim, terus dia balik ke Kufah, biasanya sok-sokan di sana. Padahal baru punya 20%. Wah, merasa beda kan? 20% tapi ini bedanya. Majulah di Medan di sana, Pak, di Kufahnya. Wah, wak. Dan itu bahaya, Pak. Itu bahaya. Maka Imam Malik nggak mengizinkan, nggak boleh. Untuk balik lagi Kufah, belajar aja Kufah sudah selesai lah. Madhab Hanafi saja sudah, nggak usah macam-macam. Kecuali kalau mau mukim lama di Madinah, Pak. Kalau mukim lama di Madinah dan ada peluang menyelesaikan, Pak, menyelesaikan madhab Malikinya, oke. Dan itu pernah Imam Malik lakukan, Pak. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Belajar 5 tahun, Pak, khatam 100% ilmunya Imam Malik, loncat semua tuh ke Imam Syafi'i. Ditransfer ilmunya ke Imam Syafi'i. 5 tahun belajar dengan Imam Malik. Al-Muwatta khatam, fikih khatam. Sampai Imam Syafi'i sudah jadi mufti di usia 15 tahun setelah belajar kepada Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Beres belajar kepada Imam Malik, kata Imam Maliknya, Pak, Syafi'i, Muhammad bin Idris namanya. Ente pergi ke Kufah. Belajar sama ustadz di Kufah, ulama di Kufah. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia murid Imam Abu Hanifah. Berangkat waktu Imam Syafi'i ke Kufah. Belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khatam dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i pergi lagi, Pak, ke imam di Mesir. Namanya Imam Al-Laitsi. Sampai nanti ada qaul qadim, qaul jadid, Pak, di Imam Syafi'i. Tapi masing-masing khatam, Pak. Di Imam Malik khatam, di Imam Muhammad bin Hasan khatam, di Imam Al-Laitsi khatam. Jadi semuanya khatam. Bukan random, Pak. Makanya memang harus satu selesai. Itu saran di dalam kajian ilmu agar 100%. Enggak begitu, enggak nyampe 100%. Pasti akan ada yang miss dalam prosesnya. Pasti saja ada. Oh, ternyata ada hadisnya, Ustaz, nanti begitu. Memang kemarin kemana aja? Emang ada hadisnya, gimana dong? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh misalkan, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka ziarah ke Masjid Kuba, Pak, setiap hari Sabtu. Ziarah ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Hadisnya itu, Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru Masjid Kuba kulla sabtin masyian wa raqiban yusalli fihi raqataini. Hadis sahih, Pak. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti kalau mau dicek-cek saja dalam kitabnya, Pak. Ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tinggal baca syarahnya saja. Jangan pakai syarah pribadi, Pak. Nanti kalau pakai syarah pribadi jadinya pendapat pribadi. Buka syarahnya, penjelasan hadisnya. Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi yazuru Masjid Kuba, biasa ziarah, Pak, ke Masjid Kuba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Saya tanya dulu, Pak, hari Senin ke Masjid Kuba enggak? Kan tiap hari Sabtu ke Masjid Kubanya, Pak. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, hanya hari ini mengkhususkan tidak? Nabi sedang mengkhususkan tidak? Nabi sedang mengkhususkan hari Sabtu, Pak. Dan aktivitasnya sama. Tiap hari Sabtu aktivitasnya sama. Apa aktivitasnya? Ziarah. Nyampe di Masjid Kuba, Pak, aktivitasnya sama. Ngapain? Ke Masjid Kuba ngapain akhirnya? Salat, Pak, yusolli fihi raqataini. Salat 2 rakaat. Jadi biasa rutin ziarah ke Masjid Kuba tiap hari Sabtu, di situ cukup melaksanakan aktivitas salat 2 rakaat, mengkhususkan waktu salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Itu namanya mengkhususkan waktu, Pak, mengkhususkan hari. Para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Pak, rahimahullahu alaihim, Allah merahmati mereka. Kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, dua-duanya berpendapat hadis ini adalah
dalil takhsisu ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali shalihat. Ini adalah dalil mengkhususkan hari-hari tertentu bil a'mali shalihat dengan amal soleh tertentu. Kata ulama dua orang ini boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, untuk amal soleh tertentu. Itu kata ulama berdasarkan hadis. Tapi kemudian hari ini mengkhususkan waktu tertentu ibadah adalah perkara bid'ah. Kan sudah beda Pak ini. Nanti yang gagal paham yang mana? Karena tidak punya sanad ilmu semuanya Pak akhirnya. Padahal kitab Sahih Bukhari ada pemegang sanadnya. Kenapa tidak dipelajari langsung kitab Bukharinya? Buka syarah kitab Bukharinya biar ketemu Pak itu. Apa maksud Imam Bukhari dengan hadis ini? Ibnu Hajar, ini dalil mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Clear Pak itu? Kita mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah. Makanya Pak di masyarakat kita di Indonesia ini, kalau mau Ramadan mengkhususkan untuk ziarah. Idul Fitri mengkhususkan untuk ziarah lagi. Itu dikhususkan Pak. Dan kata Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, boleh. Dalilnya dari hadis tadi Pak. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba. Itu dalilnya. Praktek dalilnya boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Itu harus begitu Pak. Walaupun sekarang kan banyak pendapat Pak. Wah ini bid'ah, dolalah, finar. Ada dalilnya, wah ini dalilnya kan gak langsung khusus. Padahal bisa begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu pentingnya metodologi ilmu. Tapi ya ala kulli hal sudahlah, kita kan sudah berbeda. Cuman setidaknya gini Pak. Dengan kondisi kita hari ini yang berbeda dalam proses mencari ilmu, random dalam proses mencari ilmu, maka tunda dulu penghakiman setiap ada perbedaan itu saja. Tunda dulu saja. Kenapa? Bisa jadi apa yang mereka amalkan belum kita temukan dalilnya. Nah, setidaknya itu. Jadi jangan dulu langsung vonis bid'ah, jangan dulu langsung vonis sesat, jangan dulu vonis wah ini bertentangan dengan Quran Sunnah, jangan dulu Pak. Bisa jadi ada dalil, ada hujah yang belum kita ketahui. Kenapa? Metodologi kita random Pak. Nggak nyampe ilmu, baru zon. Bisa jadi asyakku 50%, bahkan bisa jadi al-wahmu. Bisa jadi al-wahmu. Apa yang kita pahami baru 25%. Atau jangan-jangan al-jahlu. Memang 0%, ini bahaya banget kan. Jadi begitulah. Kita menyadari betul kekurangan kita. Kayaknya masih belum sampai al-ilmu nih. Sudahlah tahan dulu aktivitas. Makanya nanti Pak, saya ingin kasih ilustrasi sederhana. Hakim Pak di pengadilan, kapan dia akan putuskan hukuman kepada terdakwa? Hakim Pak akan memutuskan hukuman kepada terdakwa kapan itu? Setelah apa Pak? Bukti ada, saksi ada, jaksa pembela, jaksa penuntut ada. Semuanya kan menyelesaikan persidangan Pak, baru ada putusan hukum. Kalau putusan pengadilan Pak, tidak ada saksi, tidak ada bukti, bisa masuk nggak ke pengadilan? Maka hakim butuh 100% ilmu Pak, untuk memutuskan hukum. Itu kaidahnya Pak, kaidahnya begitu. Makanya sebetulnya Pak, kalau konteksnya dalam perkara agama, yang dibutuhkan itu bukan mufti. Karena kalau mufti bisa ditolak Pak. Saya tegaskan ini Pak. Ulama mufti, komisi fatwa tidak mengikat. Mufti fatwanya tidak mengikat Pak. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kitab beliau yang beliau tulis, bahwa fatwa itu bisa berubah dengan waktu, zaman, keadaan. Waktu, tempat, keadaan. Itu bisa berubah Pak fatwa. Fatwa Arab Saudi bisa jadi diterima di Arab Saudi, tapi belum tentu diterima di Indonesia. Fatwa Mesir bisa diterima di Mesir, tapi belum tentu di Indonesia. Kenapa? Fatwa terikat oleh ruang, waktu, dan keadaan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Maka fatwa tidak mengikat. Terus yang mengikat apa Pak? Yang mengikat putusan qadhi Pak. Qadhi itu hakim, Pak. Cuman kita kan hakimnya cuma mentok di pengadilan saja, Pak. Kalau ada kasus pidana dan perdata. Padahal urusan agama pun butuh ada yang namanya hakim. Makanya dalam konteks
dulu Pak, ada yang disebut dengan qadhi. Qadhi itu adalah hakim yang membereskan perkara-perkara agama yang ada di saat itu Pak. Kayak sahabat Ali bin Abi Thalib kan harus selesai Pak di putusan hakim. Gara-gara kehilangan baju besinya. Itu kan kalah sama hakim akhirnya. Kata hakim, ada saksinya enggak? Enggak ada saksinya. Ada tapi anak saya. Enggak bisa anak jadi saksi. Yang lain gitu. Akhirnya kan enggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nah itu kalau jadi qadhi Pak, pemimpin negara saja bisa tunduk di situ. Karena kalau pemimpin negara ada di depan hakim, maka dia satu level di bawah derajat hakim. Ini ada urusan. Itu qadhi Pak. Nah, sekarang nggak ada qadhi, banyaknya mufti. Udah gitu muftinya beda-beda. Udah selamatlah datang di Indonesia Pak. Selamat datang di fatwa yang beraneka ragam di Indonesia. Masing-masing punya pendapatnya, masing-masing punya pilihannya. Di Indonesia ini semuanya. Yang A, B, C, D, segala macam. Pusing-pusing dah. Banyak yang fatwa Pak. Padahal harusnya ada satu putusan qadhi. Harusnya demikian. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu bicara keilmuannya saja Pak. Geser sekarang ke amal. Ilmu tadi Bapak Ibu yang Allah muliakan mempengaruhi etos amal seseorang Pak. Apa yang difahami jadi amal sudah. Makanya dalam perangkat ilmu misalkan orang yang faham tentang kunut subuh sunnah mendasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i, amalnya ya kunut Pak. Orang yang memahami sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad tidak ada kunut subuh, maka amalnya ya tidak kunut. Begitu saja amalnya. Menyesuaikan dengan pemahaman ilmu. Orang yang memahami kemudian sodakoh atas nama mayit sampai diamalkan sodakoh atas nama mayit. Orang yang memahami sodakoh atas nama mayit tidak sampai, ya tidak akan sampai Pak. Dan tidak akan diamalkan. Orang yang memahami menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit sampai akan diamalkan. Baca Yasin, baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dihadiahkan kepada mayit. Tapi bagi orang yang tidak meyakini itu ya tidak akan mengamalkan. Sekarang jadinya begitu Pak. Jadinya begitu. Masing-masing punya pemahaman, masing-masing punya amalan. Sudah masing-masing akhirnya Pak. Masuk di level ketiga nih Bapak Ibu yang Allah muliakan, dakwah. Harusnya Pak, dalam dakwah itu dakwah ilal Islam atau dakwah ilal khair. Tapi hari ini dakwah ila madhab saya. Dakwah ila pendapat saya. Dakwah ila argumentasi saya. Sekarang rata-rata begitu. Rata-rata Pak. Ustadz dari kalangan A, dia akan berdakwah supaya semua orang jadi A. Ustadz dari kalangan B, dia akan berdakwah supaya orang semuanya jadi B. Sekarang begitu Pak. Padahal dakwah itu ilal Islam, ilal khair. Kepada Islam, kepada kebaikan Pak, itu dakwah. Kenapa jadi kepada pendapat pribadi? Kenapa jadi kepada kelompok Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini jadi repot akhirnya Pak. Karena pemahaman sudah bermacam-macam, aneka ragam, amalnya juga beraneka ragam. Tambah lagi dakwahnya pun sudah beraneka ragam. Masing-masing jadinya rebutan jamaah, rebutan orang. Kan ini Masya Allah Pak. Saling serang ustadz, saling serang pengurus, saling serang kiai, ulama. Kok begini ya umat Islam hari ini Pak? Dakwahnya jadinya dakwah kemana-mana Pak. Nggak jelas akhirnya. Padahal dalam Al-Quran Pak, Udu'u ila sabili rabbik, ajaklah orang menuju jalan Allah Pak. Dakwah itu ilallah, dakwah itu ilal Islam, dakwah itu ilal khair. Bukan ilal pendapat saya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka saya pribadi Pak, ketika berbicara tentang fikih saja, saya harus memahami satu poin Pak, bahwa fikih itu tidak prinsipis sehingga taruhnya di luar. Akidah baru kemudian ini lebih ketat. Ketika ditanya, Ustadz saya boleh tahlil tidak? Saya jawab, Bapak mau tahlil, Bapak tidak mau tahlil, tidak usah tahlil, nggak usah saling celak sajalah, selesai. Tapi kalau ada yang nanya, Ustadz saya meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, itu bagaimana? Bapak sesat. Saya harus berani bilang begitu Pak. Meyakini Nabi sesudah Nabi Muhammad, ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, misalkan Mirza Ghulam Ahmad. Saya akan bilang ya Bapak sesat.
Kenapa Ustaz saya sesat? Karena seluruh ulama sudah berijma, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Finish itu nggak bisa diganggu gugat. Itu akidah. Ustaz, kalau saya Allahnya ada dua, sesat. Allah itu tetap harus satu. Nggak boleh dibikin dua, bikin tiga, bikin empat, nggak boleh, Pak. Nanti kafir. Dalam surat Al-Maidah itu ayat 76, 77 atau 73, 74, 75, 76, 77 itu dijelaskan bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Yang bilang Allah itu salah satu dari yang tiga itu jelas kafir, Pak. Laqad kafaro, kafir, sudah selesai. Ustadz, saya suka mencela sahabat, suka mencela Ummul Mukminin, bahkan mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar. Itu gimana Ustadz? Boleh? Sesat. Di poin itu saya nggak bisa abu-abu, Pak. Pastinya harus hitam dan putih. Tapi kalau masuk pada ranah fikih, ya gimana lagi, Pak? Ini urusan fikih kok itu. Tidak sampai pada menyesatkan orang. Tidak sampai pada mengkafirkan orang. Bahkan dalam dunia tawasul saja, Pak, saya harus sampaikan ini. Tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia itu khilaf bainal ulama. Bukan musyrik dulu. Vonis musyrik itu belakangan, Pak. Ulama salaf memahaminya khilaf bainal ulama. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi di vonis musyrik itu belakangan, Pak. Itu pendapat mutaakhirin. Yang menyatakan kalau tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia dan soleh, itu musyrik, itu mutaakhirin, Pak, yang punya fatwa. Bukan ulama salaf. Ulama salaf itu khilaf. Halal, haram. Boleh, tidak boleh. Itu ulama salaf. Geser ke belakang jadi musyrik. Itu dari mana, Pak, definisi musyrik? Itu bahaya itu. Karena kalau sudah menyebutkan musyrik, berarti dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa orang yang dituduh musyrik tadi keluar dari Islam. Musyrik loh, Pak. Silakan dihisab barang-barang di situ mana yang benar antara musyrik atau tidak musyrik. Padahal ulama salaf khilaf bainal ulama. Tabarruk, Pak, tabarruk kepada benda peninggalan itu khilaf bainal ulama. Tabarruk, Pak, nyari berkah itu khilaf bainal ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan karena memahami tabarruk tidak hanya khusus Nabi, tapi boleh juga selain Nabi selama orang itu soleh. Contoh, Pak, ini yang membolehkan, Pak. Imam Az-Zahabi, beliau dikenal sebagai seorang naqdul hadis, pengkritik hadis. Menulis kitab, Pak, tentang kabair, dosa-dosa besar. Itu Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Al-Kabair, judulnya dosa-dosa besar. Itu adalah Imam Az-Zahabi, orang yang sama nih yang saya bahas. Nanti Bapak Ibu cek nih, karena ini kitab ini populer lah, banyak. Kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Selain kitab Al-Kabair, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Az-Zahabi punya kitab yang lain, kitab sejarah, namanya Syiar Alam Nubala. 22 jilid, Arab semua, Pak. Terjemahnya saya belum tahu ada atau tidak ada. Kitab Syiar Alam Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam riwayat beliau, Pak, ketika sedang mengkisahkan Imam Bukhari. Kata Imam Az-Zahabi, di kampung kami terjadi paceklik, hujan tidak kunjung turun. Maka ulama di antara kami sholat istisqa, sholat. Tidak kunjung hujan. Sholat berapa kali oleh ulama kami, masyarakat kami tidak kunjung hujan, Pak. Sampai ada yang ngusulin, Syekh, bagaimana jika kita sholatnya di samping kuburan Imam Bukhari? Di Bukhara tentunya, Pak. Rusia sekarang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Syekh ini, oke, kita sholatnya samping kuburan Imam Bukhari. Sholat di situ turun hujan. Tabaruk kepada kuburannya Imam Bukhari. Itu dibolehkan, Pak, menurut ulama yang pertama. Kenapa? Tidak khusus bagi Nabi, tapi selain Nabi pun selama dia soleh, boleh kita tabaruk dengan mereka. Ulama yang lain tidak boleh karena tabaruk khusus bagi Nabi SAW. Bedanya di situ, Pak. Nggak ada musyrik di situ. Ini khilaf, bukan musyrik, khilaf bainal ulama. Jadi kalau orang sudah punya pandangan A, amalnya A, dakwahnya A, biasanya gitu, Pak. Saya harus jelaskan bahwa ini ranahnya bukan ranah
usul. Sehingga ya sudahlah, silakan berbeda pendapat di situ. Tapi kalau sudah masuk pada ranah usul, saya harus punya ketegasan hitam dan putih, bukan lagi gray area. Seolah-olah kan gray area. Boleh A, boleh B, boleh C. Padahal itu masalah fikih ya gray area nantinya, Pak. Siapa saja bolehlah di situ. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Dan sekarang Pak, hari ini di Indonesia, itu masing-masing punya afiliasi. Masing-masing punya afiliasi Pak. Di era-era 1900-an muncul afiliasinya Ormas. 1905 ada Jamiat Khair. Sekarang masih ada Pak di Tanah Abang. Suruk. Terakhir. 1914 Jamiat Khair pecah jadi Al-Irsyad. Dengan tokohnya Ahmad Syurkati. 1905, 1914. 1912 lahir Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis nama aslinya. 1923 lahir Persatuan Islam. Persis di Bandung. Tokohnya A. Hasan, Pak Nasir dan lain sebagainya. 1926 lahirlah NU, Nahdlatul Ulama. Itu 1926 Pak, paling muda secara pendirian organisasi struktural, tapi kultur lebih lama dibanding yang lainnya. Kemudian geser ke sini Pak, Wahdah Al-Wasliyah, NU-nya versi Sumatera. Geser ke Lombok, Nahdlatul Wathon, NU versi Lombok, Tuan Guru Bajang. Geser lagi ke Makassar, Wahdah Islamiyah, itu di tahun-tahun 2000-an ya Pak. Dan banyak lainnya lagi. Al-Irsyad pecah Pak. Al-Irsyad Islamiyah dengan Perhimpunan Al-Irsyad. Kalau Perhimpunan Al-Irsyad ada Ustadz Khalid di situ, ada Ustadz Safik di situ, Ustadz Reza, Ustadz Firanda di situ. Mereka masuk Perhimpunan Al-Irsyad, tapi masuk dalam komisi fatwanya. Padahal seingat saya dulu, para asatidz roja mengharamkan bikin organisasi. Haram Pak hukumnya. Tapi masuk di komisi fatwa, kata Ustadz Firanda, ini kan komisi fatwa, bukan ormasnya. Ya ala kulli hal lah. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, karena kita sekarang punya banyak afiliasi yang ada, maka belajar kita semakin random. Ada yang ke A, ke B, ke C, ke D, ke F, G, H. Intinya Pak, mau apapun yang kita pilih, dengan kondisi yang ada sudah nggak bisa lagi kemudian dikembalikanlah, katakan dengan kondisi yang di zaman dahulu, saran saya adalah maka perbagus aktivitas sosial kita Pak. Tidak lagi bicara tentang perbagus pemahaman fikih kita, tapi perbagus aktivitas sosial kita. Silakan boleh berbeda pendapat, tapi tunjukkan keindahan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan fastabikul khairat Pak. Bukan masalah majelis taklim mana fastabikul khairatnya. Bukan masalah ustadz mana fastabikul khairatnya. Tapi lebih kepada kualitas akhlak kita yang seperti apa yang akan kita tampilkan dalam rangka fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kualitas akhlak yang baik. Buktikan saja Pak. Keramahan, sopan santun, tabassum muka, senyumnya kepada kerabat, tetangga, teman-teman. Itu menjadi penilaian. Fastabikul khairatnya di situ. Urusan majelis taklim yang mana terserah Bapak Ibu. Urusan ustadznya yang mana monggo-monggo saja. Tapi fastabikul khairat dalam akhlak itu jadi prioritas. Jadi prioritas Pak. Akan lucu nantinya ketika secara fikih begitu kuat sekali berafiliasi, tapi akhlaknya tidak terbukti. Jadi lucu. Ini apa yang diamalkan nantinya. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka dakwahnya dakwah ilal akhlak akhirnya. Ayo kita ajak akhlak, ayo kita bangun suasana yang harmonis, ayo kita bangun suasana yang indah dan ideal, ayo kita bangun suasana yang nyaman. Beda fikih oke lah, tapi kita bisa membangun suasana yang nyaman di lingkungan kita, masyarakat kita, majelis taklim kita, keluarga kita. Kita akan menghadapi perbedaan dengan senyuman dan kebahagiaan. Bahwa ini bagian daripada khazanah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu dulu Pak. Ini saya mau buka pertanyaan atau gimana? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bila berkenan ada 3 pertanyaan Pak Ustadz.
Yang pertama tadi berdakwah, bagaimana berdakwah dengan keras Pak Ustadz, namun yang disampaikan benar. Yang kedua, tadi Rasul ke Masjid Kuba dalam rangka ziarah kubur atau ziarah masjid Pak Ustadz, selain sholat tadi. Yang ketiga, mengenai mazhab, bagaimana hukumnya bila kita memakai atau menggabungkan mazhab karena kondisi tertentu atau karena ingin mudah gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin khawatiman rahimakumullah, yang pertama dakwah keras tapi benar. Tapi pasti benar Pak ya, bukan kemungkinan benar. Makanya nanti pilih dulu diksi-diksi yang memang sudah pasti benarnya. Kalau masih belum tentu benar, jangan dulu dikerasin. Karena bisa jadi ada pendapat yang lain yang berbeda. Makanya nanti gini, kalau sudah sampai di level ilmu 100%, maka dipastikan benar kan gitu. Orang kalau belajar sampai pada 100%, dia akan yakin betul bahwa ini adalah benar. Misal kayak tadi contoh saya Pak. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu pasti benar. Terus saya sampaikan dengan tegas Pak. Mungkin lebih ke tegas ya. Saya bilang tegas, tidak boleh ada keyakinan sesudah Nabi Muhammad ada lagi Nabi. Tidak boleh. Saya ulang, tidak boleh. Kalau berani begitu, resikonya neraka. Itu boleh. Karena memang dipastikan benar. Tapi kalau masih diperdebatkan kebenarannya, jangan terlalu keras-keras. Karena tidak semua orang memahami ini adalah benar. Gitu. Makanya nanti kita akan bedakan Pak, dibikin klasifikasi. Mana ijtihad atau hasil lah, novum, mana novum yang ini pasti benar. Mana kesimpulan yang ini diperdebatkan kebenarannya. Kita tegas di sini, lemah lembut di sini. Itu khasnya. Kalau kemudian kita lemah lembut di dua-duanya, takutnya dianggap remeh Pak perkara yang usuli ini. Jadi tegas ya, lebih ke tegas Pak, bukan keras. Kalau keras itu dilarang Pak. Dilarang keras itu. Nabi SAW nanti silakan dicek dalam surat Ali Imran ayat 159. 159 surat ketiga. Nabi itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rahmat Pak. Nanti hasil rahmatnya ini adalah kelemah lembutan Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Gara-gara rahmat Allah, kamu diberikan kelembutan kepada mereka. Jadi yang melembutkan hati itu bukan nabinya, Pak. Allah yang melembutkan hati. Jadi kalau ada orang-orang kasar, itu belum dilembutkan oleh Allah hatinya. Jadi karena Allah yang punya otoritas melembutkan, Pak. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Gara-gara rahmat Allah, kamu jadi lemah lembut. Orang yang belum lemah lembut belum dapat rahmat Allah itu, Pak. Itu hadisnya, dalilnya, Quran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika kamu kasar, keras hati, maka mereka akan lari darimu. Itu kama qala Allah azza wa jalla. Jadi kalau kasar nggak boleh, kalau tegas boleh. A bilang A, B bilang B, C bilang C, E bilang E, itu tegas. Tapi kalau kasar kan sudah nggak bagus lah. Namanya kasar ya kasar. Tidak boleh dakwah dengan kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan. Itu kaidah Quran. Kalau ada yang seperti itu, berarti dakwahnya tidak sesuai dengan Quran. Harus tegas, bukan kasar. Jadi perlu dibedakan, Pak. Ada orang yang dakwah tapi menghina, ngenyek siapa saja, berarti sudah keluar dari manhaj Quran dan Sunnah. Sudah keluar. Karena dakwah kita tidak boleh kasar. Tegas harus, tapi kasar tidak boleh. Wallahu a'lam. Ziarah masjid atau ziarah kubur. Jadi Nabi ziarah masjid, Pak. Tetapi kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam penjelasan syarah dalam kitab Al-Minhaj namanya, Syarah Sahih Muslim, bahwa hadis ini takhsisu ba'dil ayyami biziarah. Bahwa ini menjadi dalil bolehnya mengkhususkan ziarah secara umum, Pak. Termasuk ziarah kubur. Karena kita saling berkunjung, Pak, itu namanya ziarah. Saya berkunjung ke Bapak walaupun sama-sama masih hidup gitu. Karena kalau sudah meninggal kan nggak mungkin berziarah. Sama-sama masih hidup itu juga tetap disebut ziarah. Dalam bahasa Arab tetap disebut ziarah. Maka Nabi membiasakan merutinkan ziarah di hari Sabtu.
Secara umum ziarahnya, mau ziarah kubur, mau ziarah masjid, mau ziarah orang, boleh-boleh saja. Ini juga termasuk dalil Pak. Kan Nabi pernah nyampein jangan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Sehingga ada sebagian ulama melarang jalan-jalan. Padahal Nabi aja sering ke Masjid Kuba. Itu bentuk bahwa ada tempat yang lain selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa untuk dikunjungi. Ada Masjidil Kuba. Bahkan dalam riwayat kalau kita sholat di hari Sabtu 2 rakaat di Masjid Kuba itu senilai dengan umroh. Itu hadis yang lain. Jadi ini ziarah masjid praktek Nabi, tetapi oleh para ulama dipahami ziarah secara umum boleh. Dikhususkan. Mengkhususkan ziarah secara umum boleh. Misalkan gini Pak, antum punya komitmen tiap hari Sabtu ziarah sama Kiai A. Itu kan mengkhususkan hari Sabtu ziarah kepada Kiai. Boleh. Karena memang hari Sabtu Kiainya lagi kosong. Selain itu sibuk kan bisa. Jadi gitu lah. Saya rasa lebih ke mengkhususkan itu begitu. Kenapa Nabi mengkhususkan hari Sabtu? Ya karena Nabi punya waktu di hari Sabtu. Makanya dikhususkan. Tapi yang penting boleh mengkhususkan waktu itu aja Pak. Silakan itu diatur-atur. Kemudian gabung madhab, Bapak Ibu Allah muliakan, kalau orang belajar dari kecil madhab A, saya sarankan nggak boleh gabung. Fokus dengan madhab A saja. Kalau dari kecilnya madhab A. Dan secara metodologi mendapatkan ilmu berdasarkan madhab A. Sama kayak Imam Malik ketika menolak murid. Tapi kalau kita memang sudah random dari kecil Pak. Kita ini sudah nggak tahu mana madhab A, madhab B, pokoknya amal saya begini saja. Saya pastiin Pak sholat kita itu campuran madhab sebetulnya. Cuman kita aja nggak tahu. Nggak tahu kalau ini sholat sebenarnya sudah campur Pak itu. Karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita terjebak dengan campur. Karena memang metodologi belajarnya nggak sama Pak. Jadi kalau saya pahami, mencampur madhab hari ini keniscayaan dan dimaklumi. Kalau hari ini ya. Tapi asal jangan gini Pak. Asal jangan gini. Kita tahu nih ada pendapat madhab yang berbeda. Terus kita ambil yang paling mudah. Nah itu baru jangan. Takutnya nanti menganggap enteng dalam urusan agama. Contoh Pak ini misalkan. Imam Abu Hanifah itu punya fatwa. Kalau perempuan sudah jadi janda boleh nikah tanpa wali. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mau janda, mau gadis, kalau nikah tetap harus pakai wali. Saya punya teman, dia tahu bahwa ada pendapat Imam Abu Hanifah boleh menikah tanpa wali. Dia praktekin Pak. Saya tanya, kenapa? Ya gampang lah. Kan cukup bayar walinya 2.500.000 di Bogor. Tanda tangan sertifikat keluar selesai Pak. Aduh saya bilang susah. Jadi mengambil pendapat seperti itu minoritas bahkan kecil ya pendapat tersebut minoritas sekali. Hanya demi keuntungan saya sangat sarankan tidak boleh. Kalau konteksnya kita di Masjidil Haram. Kalau tawaf sentuhan kulit kita mengambil pendapat Imam Malik. Memang tidak memungkinkan kita mengambil pendapat Imam Syafi'i saat itu Pak. Atau kemungkinan dalam mazhab Syafi'i itu menjadi rukhsah. Sehingga sah-sah saja sentuhan kulit ketika sedang tawaf tanpa harus memperbaharui wudhu. Kan kalau tawaf ya sebelum sekarang kan lebih rapi Pak kalau sekarang. Kalau dulu kan kita bejubel tuh. Keseret-seret, macam-macam lah tawaf kita. Sehingga kan kemungkinan menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki. Kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i kan harus wudhu. Wudhunya di toilet 3 Pak, jauh. Itu kalau kita wudhu dulu Pak, tuh jamaah kita udah pada muter kemana-mana. Sudah datang mana nih jamaah saya? Aduh repot nih, jadi bisa berapa ini urusannya. Jadi kalau konteks itu memang sebuah rukhsah, sehingga kita tidak mungkin bertahan dengan satu pendapat mazhab yang kita anut di Indonesia. Konteksnya umroh, karena memang nggak punya lagi celah untuk bisa mengambil pendapat Imam Syafi'i saat itu. Nah hal itu nggak jadi masalah. Misalkan pendapat Imam Syafi'i kunut, tapi imamnya tidak kunut, karena di Makkah, Madinah nggak mungkin ada orang kunut Pak, karena madhabnya bukan Syafi'i. Gak akan ketemu, masjid mau yang gede, yang kecil Pak, gak akan ketemu kunut. Berarti kan mau gak mau tidak kunut. Jadi yang tidak kunut bukan Muhammadiyah saja. Mau kata teman-teman dari NU kan dulu kemarin itu, dulu ya. Ternyata di Arab banyak orang Muhammadiyah. Kenapa? Enggak pada kunut. Bukan Muhammadiyah, itu bukan beda lagi gitu. Itu yang pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Oh gitu katanya. Saya pikir orang Muhammadiyah banyak di sana.
Luar biasa katanya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau kita hari ini Pak gabung madhab itu keniscayaan dan dimaklumi. Tapi jangan cari yang untungnya sajalah. Kita tetap kalau mau pindah madhab tetap mencari yang argumentatif berdasarkan hujah yang jelas, bukan karena nafsu semata. Itu saja bikin penekanannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan dua. Satu, bagaimana kita ketika ziarah kubur itu meminta kepada orang soleh katakanlah ya. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Ya orang soleh. Nomor satu, musyrik atau tidak gitu. Nomor dua, tentang sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu khotib terlalu lama sampai jam 1 baru sholat. Apakah ketika setengah 1 kan masih khutbah tuh. Nah ini kan dekat sekarang nih Jumatan. Itu kita sholatnya pindah ketika dengar tetangga komat. Jadi khutbah yang di masjid B ditinggal pindah ke masjid A yang sudah komat. Apakah itu sah sholatnya? Baik. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ini khilaf bainal ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan karena tetap mintanya kepada Allah saja. Tetap mintanya hanya kepada Allah, tapi melalui perantara. Dan itu tidak dihukumi musyrik menurut pendapat yang pertama. Ini khilaf dan itu dibolehkan. Jadi nggak musyrik menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu yang sekarang banyak Pak di Indonesia, bahkan ya secara umum lah Mekah Madinah itu menolak perkara ini. Ini dihukumi sebagai perkara syirik. Bahkan syiriknya syirik akbar. Sampai menjatuhkan pelakunya betul-betul kepada musyrik. Itu dua metodologi keilmuan Pak. Yang satu membolehkan karena memang tidak ada masalah. Tawasul itu tidak ada masalah menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dilarang, diharamkan. Pendapat yang pertama ada Pak, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW padahal Nabi sudah meninggal. Makanya dalam beberapa redaksi sholawat tawasul kepada para sahabat. Tawasalna bismillah. Apa lanjutnya itu? Ahlil badar Pak, pokoknya ada ahli badarnya lah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah pokoknya dari inilah bismillah jadi tawasul. Nabi jadi tawasul, terus ahli badar jadi tawasul. Itu menurut pendapat yang pertama dibolehkan. Makanya ada praktek seperti itu. Kan itu perantara Pak, perantara. Tetap doanya kepada Allah hanya melalui perantara. Dijelaskan Pak oleh pendapat yang pertama, menyamakan kami tawasulnya sama dengan orang musyrik itu salah. Kan kalau ulama yang menyatakan syirik itu gara-gara samakan dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu menyembah Allah, tapi mereka punya perantara Lata, Hubal, Mana, Uzza. Kata kelompok yang pertama, demi Allah kami tidak sama seperti itu. Sehingga menempatkan hukum bagi orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, ditempatkan kepada orang-orang muslim yang tawasul kepada orang-orang soleh, itu tidak apple to apple. Itu dijawab Pak. Nanti berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 3. Nah ini kalau ingin bahas ini kita waktu khusus Pak. Nanti kita detailkan. Kenapa orang punya pendapat boleh dan kenapa orang tidak punya pendapat boleh atau sampai pada pendapat musyrik. Yang jelas kalau kita buka kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan, Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3, musyrik ini. Jelas musyrik. Kita buka Tauhidnya Syekh bin Baz, tulisan tentang Syekh bin Baz dalam beberapa fatwanya, pasti musyrik. Kita buka pendapat Syekh Albani, Syekh Utsaimin, pasti musyrik. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau geser ke pendapat yang lain, boleh. Jadi pendapatnya khilaf bainal ulama. Menurut saya sih khilaf. Makanya saya sebut Pak, yang menyebutkan musyrik itu mutaakhirin. Ulama salaf itu khilaf. Ya, boleh dan tidak boleh. Kalau misalkan kita belum memungkinkan Pak, belum bisa nerima ya nggak usah. Nah nanti kalau bisa menerima kita harus diskusikan dulu Pak. Kita buat formatnya, penjelasannya agar itu bisa jelas. Yang bilang boleh seperti apa argumentasinya, yang bilang tidak boleh seperti apa argumentasinya, yang musyrik seperti apa argumentasinya.
Tapi itu butuh waktu khusus saya rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Jum'ahnya pindah, padahal khutbahnya di sini. Misalkan gitu ya, khutbah di sini, tapi terlalu lama akhirnya melipir sebelah. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, apakah sholat Jumat tersebut sah? Para ulama Pak, keluar dari barisan sholat berjamaah saja, kemudian dia sholat sendirian, itu sah. Kita lagi sholat berjamaah nih, bacaannya lama. Kita ada perlu nih hajat, akhirnya misah Pak, sendirian. Imamnya belum rukuk, kita rukuk sendiri, sujud sendiri, salam sendiri, pulang sendiri. Secara hukum sah sholatnya, nggak ada masalah, sah sholatnya. Hanya saja nanti terjebak dengan fitnah di tengah umat. Itu aja Pak. Praktek meninggalkan sholat itu ada di zaman Nabi. Saat itu imam sholatnya Mu'ad bin Jabal. Sahabat Nabi jadi imam sholat. Sahabat satu orang keluar dari barisan jamaahnya Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Kepanjangan bacaan Qur'annya. Pamitlah sholat sendirian, pamit, pergi. Kemudian Mu'ad bin Jabal selesai, ada jamaah lain yang komentar, yang ngasih tahu, wahai Mu'ad, si fulan tadi keluar dari saf antum, keluar dari jamaah antum. Kata Mu'ad bin Jabal, dia munafik. Kata Mu'ad bin Jabal. Karena statement munafik ini sampai kepada orang yang dituduh, nyampe nih dituduh munafik. Maka dia mengadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal menuduh saya sebagai orang munafik. Padahal saya bukan munafik. Kata Nabi, alasannya apa Mu'ad bin Jabal menuduh antum sebagai munafik? Karena saya sholat terpisah dari Mu'ad bin Jabal. Dipanggillah Mu'ad bin Jabalnya. Mu'ad bin Jabal hadir, kamu nuduh beliau munafik? Ya Rasul. Kenapa dituduh munafik? Karena dia keluar dari saf saya sebelum saya selesai. Akhirnya Nabi SAW bikin keputusan Pak. Kata Nabi kepada Mu'ad nih, apakah kamu ingin bikin fitnah bagi umat? Jadi yang bikin fitnah pertama kali di Mu'ad bin Jabal, yang melahirkan fitnah kedua, yakni keluar sebelum selesai sholat. Itu fitnah keduanya. Fitnah pertamanya, kenapa kelamaan? Itu fitnah pertama. Akhirnya membuat orang bikin fitnah kedua, dia mufarokoh. Mufarokoh dalam praktek sholatnya. Jadi fitnah kedua, Pak. Dan ini tidak baik bagi kesatuan umat. Makanya Nabi sudah menyarankan Pak, dan sudah mengajarkan khutbah Jumat itu harus singkat. Jadi dengan aturan protokol sekarang pas 10 menit itu saya senang betul itu. Khutbah cuma 10 menit. Muqaddimah, Quran, hadis, kesimpulan Quran, kesimpulan hadis, cuma 3 poin, ditutup, selesai Pak. Barakallahu li walakum, selesai. 10 menit selesai Pak itu. Nanti sholatnya boleh ditambahin lah 10 menit juga. Gitu. Atau 5 menit juga nggak apa-apa. Jadi 15 menit selesai Pak itu sholat. Itu sunnah nabinya, jadi jangan terlalu lama. Karena ini bukan ceramah umum kan khutbah Jumat. Supaya tidak menimbulkan fitnah kayak tadi. Akhirnya kan keluarlah orang, itu fitnah keduanya Pak. Jadi fitnah pertamanya khutbah kelamaan, fitnah keduanya orang keluar dari saf sholat kita. Secara hukum sah sholatnya, tetapi itu tidak tepat. Kenapa? Karena bisa terjebak dengan fitnah di tengah-tengah umat. Nggak bagus Pak kelihatannya. Maka para ulama sampai gini Pak, kata para ulama, misalkan nih, saya sholat tidak cocok dengan imam. Kan kita boleh mufarokoh sebetulnya. Boleh berpisah dengan imam. Saya nggak suka nih imamnya dalam hati. Terus saya pengen mufarokoh. Para ulama bikin mekanisme Pak. Mufarokohnya jangan fisik, tapi hati. Jadi tetap hadir di situ, cuman hatinya tidak berjamaah. Sampai dianjurkan begitu. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Saya rasa itu ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Baik hadirin, saya rasa sudah cukup. Sebagai penutup, kita baca baik kita hadirin, kita muliakan untuk kesempurnaan majelis. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.